yang dicuri kuasa-kuasa kerajaan gelap kembali masuk, dikembalikan. Hari-hari yang buruk, hari-hari yang menyakitkan, yang dicuri oleh kuasa kegelapan jadi penjara, dikembalikan jadi hari-hari yang menyenangkan, masa depan yang sungguh ada. Domba-domba yang pergi, aku memanggil domba-domba baru kepunyaan Tuhan masuk dalam rumahmu ini. Datang jiwa-jiwa baru, petobat-petobat baru masuk datang atas rumahmu. Dan dengan kuasa otoritasmu Bapa, hamba membuka 4 pintu mata langitmu. Barat terbuka, timur terbuka, utara terbuka, selatan terbuka, masuk di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu. Embun-embun terbaik, berkat-berkat kehidupan yang terbaik, benih-benih yang terbaik, kuasa kesembuhan, kuasa pelipat gandaan, promosi dipermuliakan, bahkan hati yang baru. Haleluya. Pintu-pintu kemurahan terbuka. Kau mengangkat anak-anak muda kami duduk di kursi-kursi raja-raja, kursi-kursi kehormatan. Generasi muda, orang-orang besar dari rumput keturunan kami. Kata-kata mahala. Dan Engkau memberi tanda bagi tangan-tangan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan mulai hari ini, Kau buat berhasil. Kami akan bawa pulang tuaian besar beserta berkas-berkasnya. Kata-kata
Dan biar rohmu pagi ini memenuhi setiap kami. Kesegaran yang dari Tuhan. Biar kami merasakan terus dipenuhi dan dialiri kasih-Mu Tuhan. Segarkan jiwa kami. Layakkan kami pagi hari ini. Karuniakan bagi kami hati yang terbuka, hati yang subur untuk disemaikan benih-benih kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ingin tinggal di dalam kasih-Mu, ingin hidup jadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua. Roh hikmat-Mu, pengertian-pengertian yang benar akan Engkau. Kau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Shalom. Hanya orang-orang yang disertai Tuhan bisa menikmati hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh masa depan. Hanya orang-orang yang disertai Tuhan bisa melihat bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa hidup ini adalah kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau lihat beberapa pesan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari generasi pendahulu yang gagal selama 40 tahun, kemudian diganti generasi yang diperbaharui, dan kemudian kita juga melihat suatu generasi yang mencapai pembukaan, pemahaman yang lebih luas tentang penyertaan Tuhan, dan generasi yang kita hari ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita lihat pesan yang pertama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Kita lihat pada dimensi Tuhan Yesus lebih dulu. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, sama-sama, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, sama-sama, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara-saudara terkasih, firman ini tertutup. Kalau kita cuma baca, asal baca saja. Atau kita cuma rutin, mesti baca firman. Gak akan ngerti apa-apa. Dan kalau kita juga coba pahami secara sisi manusiawi kita akan melihat, loh kok Yesus kok tega ya? Kok orang mau nguburi orang mati kok enggak boleh ya? Karena itu di dalam kekristenan ini, hikmat, pengertian, dan bagaimanakah kita mengandalkan Roh Kudus untuk memahami firman sangat diperlukan. Karena terkadang di dalam kerohanian, penyesatan, salah tafsir akan membuat dampak yang lebih buruk dari kehidupan orang-orang dunia. Lihat Hawa yang tidak bertemu secara langsung, yang tidak berbicara secara langsung kepada Tuhan. Hawa lebih banyak dibekali lewat cerita Adam. Meskipun ketemu tetapi Adam lebih banyak berinteraksi dengan Tuhan. Ketika setan datang memberikan suatu pernyataan firman, lalu pengertiannya dibalik, saudara. Hingga temptation, sang pencoba itu menimbulkan rasa ingin tahu, ingin coba-coba. Dan hari ini kita bisa melihat pernyataan di medsos. Suatu daerah, kota, di suatu tempat di bangsa kita, tiba-tiba anak-anak sekolah kita yang masih di bawah umur mengalami pencobaan
bencana generasi muda. Banyak yang terjadi kehamilan di luar nikah. Itu kenapa? Karena pengertiannya terbalik. Karena pemahaman hidup itu tidak mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah kita bisa belajar lewat kehidupan Tuhan Yesus ini secara terbuka dan benar-benar dipahami dan dapat diimplementasikan secara tepat. Lihat Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Seorang ahli Taurat datang pada Yesus berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini kan sesuatu yang baik. Tetapi yang baik saja tidak cukup, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa melihat kedalaman hati manusia. Dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan. Karena itulah hidup ini tidak serta-merta yang kita mau saja. Hidup ini tidak serta-merta yang kita pandang saja. Sudut pandang aja banyak. Nanti kalau saudara-saudara terkasih datang ke Jakarta, ada monumen Monas, monumen nasional. Nah, kalau kita berdiri pada satu sisi, kita melihat Monas itu, loh kok bentuknya ulir-ulir. Itu kelihatan kayak gitu, satu sisi. Lalu kita bilang sama teman-teman kita dengan bangga, loh itu emas, itu ulir-ulir. Lalu ada teman kita yang lain datang, dia berkata, loh aku lihatnya Monas itu kok perempuan sujud kok. Sisi yang lain berkata, oh ini itu. 4 sisi, 4 orang, bisa 4 perdebatan. Siapa yang benar, siapa yang salah, gak ada sebenarnya. Kembali kepada keegoisan, karena merasa diri paling benar. Akhirnya tengkarnya gak selesai-selesai. Padahal, kalau kita mau membuka diri, kita mau belajar, kita kelilingi aja 4 sisinya, akan kelihatan berbeda. Karena itulah di dalam kehidupan ini, jangan melihat segala sesuatu menurut ukuran yang sempit. Satu sisi saja akan membuat kita akhirnya ya, jadi tambah egois. Kita tidak bisa mengasihi, menerima kekurangan saudara-saudara seiman kita. Kita jadi kekristenan yang eksklusif, kita merasa kita paling benar, lalu kita mulai menghakimi saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita. Akhirnya kekristenan kita enggak membumi, saudara. Orang jadi takut sama kita. Saya dari kota Palawan, diberi Tuhan satu kesempatan melayani keluarga yang saya berkata menggeleng kepala dan saya berkata ini belas kasihan. Tuhan menunjukkan belas kasihan. Ada seorang anak gadis terlahir sesudah balita itu cacat. Jadi kurang normal, tapi menikah. Menikah dan diberkati. Kemudian terjadi sesuatu di rumah tangganya. Lalu yang luar biasa, mamanya cerita, mantunya ini minta cerai. Sudah minta cerai, minta sangu 1 bulan itu 350 juta gitu loh kira-kira. Sudah gitu minta monogini. Ini zaman kan makin terbalik ya saudara ya. Di mana-mana kalau cerai istri yang minta sangu. Ini sekarang laki-laki. Zaman makin edan. Kenapa? Karena zaman sekarang kembali lagi ke zaman kuda gigit besi. Kalau dulu kuda gigit roti. Ini zaman makin keras, makin edan, dan uang itu bisa membuat orang lupa Tuhan. Uang itu bisa membuat orang jadi tega. Dan anak gadis ini tidak mau ketemu orang. Saya sama Bu Angel ini dipesankan, Pak, ojo bawa predikat pendeta yo. Saya tanya, kenapa? Warganya rodo alergi sama pendeta. Terus kalau nanti datang bilang aja keluarga saya, teman saya gitu. Saya melihat ini pelayanan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tak guna kita bawa predikat. Karena kalau itu jadi sandungan. Lalu saya tanya lagi, memang kenapa? Itu loh, papai alergi be orang Kristen. Loh kenapa alergi? Pas ketemu mamanya cerita. Ini loh, bojoku ini dulu saudaranya ditipu.
dia lihat banyak hal gak baik di keluarganya. Sing nipu itu orang-orang oknum. Jangan bilang orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen itu tidak pernah nipu. Lihat kiri kananmu. Tidak ada penipu di antara kita. Yang ada adalah di luar sana, oknum-oknum rohani. Mari gitu, anaknya ada yang cowok. Katanya aktif nih gereja, sudah pendeta. Tapi tidak peduli baik keluarga. Akhirnya menutup pintu untuk mengenal Tuhan dalam keluarga. Maka papanya alergi kalau dengar kata Kristen. Nah, saudara terkasih, terkadang di dalam keluarga nggak bisa jadi obat. Tuhan harus pakai orang luar untuk datang menyatakan kasihnya kepada orang lain. Terkadang kita di rumah, orang nggak mau. Orang serumah itu, keluarga nggak mau terima kita. Kita ngomong seperti apapun kejujuran kebenarannya tetap aja ditolak. Kenapa? Karena yang dilihat itu masa lalu kita, kelemahan kita, semua hal yang ya berangkatnya nggak jadi berkat. Maka jangan bersedih hati. Terkadang dalam hidup ini kita menuai keluarga-keluarga yang lain, kita jadi berkat bagi orang lain. Untuk keluarga kita sendiri, Tuhan kirim orang lain untuk menuai. Untuk jadi berkat bagi keluarga kita. Amin? Karena itu enggak usah berkecil hati. Yesus ketika berkata tentang kehidupan, serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan dirinya. Tuhan sedang menyatakan kepada seseorang yang di balik kehidupan Tauratnya ini, ikut Yesus itu berbeda. Kenapa? Karena pada saat itu semua pemahaman kitab suci, semua kehidupan ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu disejajarkan, disandarkan pada ajaran manusia. Saat itu kekristenan, kerohanian, seluruhnya tertutup dengan pengajaran adat istiadat. Semuanya boleh tidak boleh, manusia yang menentukan. Tidak lagi pada kemurnian kebenaran firman. Dan hari ini di akhir zaman kita kembali lagi pada zaman ini. Kita dipertontonkan dalam kekristenan ini perdebatan. Makanya di medsos, orang tidak mau dengar khotbah lagi. Kenapa? Di medsos orang ingin melihat pertunjukan Kristen. Yang debat-debat itu ramai view-nya. Tapi kalau khotbah, titik. Ini memang nggak bisa diapa-apain. Saya menyebutnya kemacetan kekristenan akhir zaman. Seperti yang terjadi di lalu lintas di jalan raya. Kalau macet, itu kadang-kadang nggak ada penyebabnya. Tapi ada satu kecelakaan, semua orang pelan-pelan. Karena pengen lihat. Lucu ya, kita ini kalau orang kecelakaan bukannya berdoa atau memberkati atau nolong, malah lewat sambil berhenti sebentar nggak? Lihat, apalagi zaman sekarang TikTok, enggak lupa rekam. Katakan kiri kananmu, jangan jadi generasi kepo. Mau tahu urusan orang, bikin macet jalanan. Kekristenan kita ini kekristenan yang merdeka. Yang bukan urusanku, enggak usah diurus. Amin. Nih Pak Johan nih. Ada enggak yang menyadari pagi ini? Ini bukan kebetulan loh, saudara. Ada menyadari enggak sesuatu di saya ini? Apa? Batik. Pak, batiknya beli di mana? Produksi Jombang asli. Saya diberkati kain dari Jombang. Yang jahit siapa? Wong Jowo asli. Murah lagi. Cakep enggak? Ya kelihatan muda gini kok. Berarti diberkatinya dengan ketulusan, dibuat bajunya dengan segenap hati, dipakai di Pak Johan, Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Tuhan menyertai saya menerima kebaikannya. Apalagi, celananya ketat Pak. Loh, saya lagi nginjil di kota Surabaya kok. Surabaya tuh semua kalau pakai baju ketat-ketat. Kalau saya pakai sarung ya enggak ada yang mau datang KKR. Ya, ketat ya. Apalagi sepatu
Emang enggak ketok ya saya enggak pakai sepatu ya saudara? Enggak ketok ya, saya enggak pakai sepatu loh ini. Enggak ketok ya? Berarti saudara memang orang-orang yang enggak kepo. Saya senang di antara saudara, katakan kiri kananmu, generasi telur asin. Jadi garam kehidupan. Kemarin saya mau berangkat, tiba-tiba saya lagi jalan, sepatu saya loh minta makan, brek mau buka. Wah, saya bilang Tuhan kok gini? Berangkat sampai Jombang, di sini mau beli sepatu di mana? Sudah malam. Sepatu saya dibawa ke Gudo. Katanya di depannya, kemarin ada staf yang nganter, di depan rumah orang tuanya ada yang nambeli. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak pakai sepatu. Tuhan berkata, memang melayani mesti pakai sepatu. Oh iya. Saya benar. Setuju Tuhan. Karena itulah di dalam kehidupan ini, kita harus belajar dewasa. Jangan tersandung dengan apapun. Amin. Pendeta nggak pakai sepatu, nggak masalah. Yang penting firmannya bersepatu. Saya ingat ada sepasang suami istri datang ke saya, Pak Johan, kami minta dibimbing. Mau Pak Johan jadi mentor. Lalu ada satu kesempatan di kota Lembang, saya diajak ke villa. Pasang suami istri ini bawa 2 anak gadisnya. Kami ngobrol sampai jauh malam, ada sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya melihat haus laparnya dan saya belum menjawab. Apakah saya ini mau mementoring mereka atau tidak, dan saya belum menjawab. Tapi Tuhan berkata, jumpai, cerahkan mata hatinya. Jadi sampai dini hari saudara, saya bertahan dan mereka itu nanyanya banyak banget. Nanya banyak sekali. Sampai jam 2, jam 3 dan anak gadisnya semua ngikut. Jadi kayak lagi seminar kecil tengah malam. Oh seru sekali. Lagi ngomong-ngomong gitu tiba-tiba saya melihat di samping saya ada bocah kecil. Main-main di samping saya. Ini bocah kecil, enggak diundang. Main-main, saya lihat. Saya periksa ke alam roh. Oh ini kok dari Tuhan. Ini kok bukan setan. Karena kalau enggak dari Tuhan ini pasti tuyul. Kecil-kecil. Main-main. Saya lihat, kok main-main samping saya. Tuh saudara, bicara penyertaan Tuhan, kita mesti belajar yang nampak dengan yang tidak nampak. Yang nampak itu adalah perbuatan. Yang tidak nampak itu adalah karakter. Jadi ketika saya lihat gini, lalu Roh Kudus ngomong sama saya. Tanya sepasang suami istri itu, anaknya berapa? Saya berkata, Kak, Ibu, anaknya berapa? 4. Johan. Ya, selesai. Roh Kudus ngomong lagi. Tanya, anaknya berapa? Saya tanya lagi. Pak, Bu, anaknya berapa? 4, Pak Johan. Saya lihat lagi. Main. Balik. Main. Tuhan ngomong lagi. Tanya, anaknya berapa? Terus saya tanya lagi, Bapak Ibu, anakmu berapa? Ketiga kali nangis istrinya. Nangis istrinya. Suaminya tidak bisa jawab. Lalu Tuhan ngomong sama saya, 5. Lalu saya berkata, anak kalian 5. 2 anak gadis itu melong. Lihat, kita berhitung apa yang nampak. Kita kasih tahu semua orang yang menurut kita itu yang paling aman. Tapi Tuhan itu melihat seluruh hidup kita. Lalu Roh Kudus ngomong sama saya, tanya anak keberapa yang hilang? Lalu saya berkata, anak nomor berapa yang hilang? 2, Pak.
Lihat lagi yang main. Laki-laki itu, saya bilang. Kenapa bisa hilang? Digugurkan, Pak. Kenapa? Punya duit. Punya duit kok mau punya anak. Punya duit kok mau beranak. Punya duit kok mau kawin. Tidak masalah. Bukan mau beranak, bukan mau kawin. Bukan gak punya duit masalahnya. Gak punya Tuhan persoalannya. Kalau disertai Tuhan, semua hal gak masalah. Habis pertemuan itu, saudara terkasih. Saya melihat dua anak gadisnya nyerbu. Pak, Ma, kami punya koko kah? Wah, mereka KKR saya tinggal. Dan sejak hari itu, mereka nggak berani ketemu saya lagi. Kenapa? Waduh, Pak Johan ini kok bisa ngelihat nembus alam roh. Saya berkata, enggak masalah. Katakan kiri kananmu, enggak masalah. Kok pendetanya enggak pakai sepatu? Haleluya. Di Jawa Tengah ketika saya masih muda rohani, saya enggak punya apa-apa di dalam hidup. Bobot tubuh, doa puasa tinggal 40 kilo dari 96 kilo. Lalu satu kesempatan saya turun ke Semarang bersama saudara-saudara seiman yang sama-sama School of X punya mahasiswa. Lalu mereka berkata, ayo, mereka panggil saya itu put gitu loh. Saya nggak tahu kenapa Pat Put, ya, suka banget panggil saya put, kan nama lengkap saya pertama Putra Johan. Mereka suka nama putranya. Jadi kalau yang panggil saya putra itu pasti keluarga besar alumni The School of X. Yang panggil saya putra itu cuma keluarga TSOA dan keluarga dari istri. Put. Jadi kalau udah panggil saya put, itu pasti orang TSOA, kalau enggak keluarga dari istri. Dia bilang gini, yuk melayani, ayo melayani. Layani siapa? Itu loh, mau beranak enggak bisa keluar anaknya. Lihat, emang saya dukun beranak, ngurusin orang beranak ya. Ayo kamu sing doa. Gimana doanya? Orang yang mau beranak enggak bisa beranak di dalam kok, enggak boleh masuk. Gimana? Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, kamu tunggu aja di pintu situ, nanti aku dorong keluar. Saya nunggu, saudara. Terus ada satu kakak perempuan, kakak dalam Tuhan, ini dari Amerika, pulang Indonesia, orang Indonesia. Dia lihat bagaimana Tuhan itu sejak masa muda saya itu banyak sekali hal-hal yang ajaib, mukjizat terjadi. Lalu dia ngomong gini, aku mau lihat, ini si putra ini bikin apa? Sama Tuhan, aku juga mau tahu rahasianya. Kok Pak Johanku bisa dipakai Tuhan kayak gitu tuh gimana? Gitu loh. Lalu saya bilang, ayo kita nunggu di sini. Ngumpul kan. Kenapa sini? Tuhan bilang nanti mau keluar dari pintu itu baru doain di sini. Mereka lihat saya. Ya semua ceceran itu saudara. Sesaat kemudian pintu dibuka. Sut lewat. Lalu saya bilang, tunggu sebentar. Berhenti suster. Dan itu lagi baring perutnya. Waduh. Ternyata ini warga yang baru kenal Tuhan. Baru kenal Tuhan. Dan ini si ibu yang hamil ini katanya sudah diikat rahimnya. Dan begitu tobat keluarganya sama Tuhan. Rahim yang terikat itu bisa dibuka Tuhan dengan ajaib dan hamil. Dan gak punya duit untuk melahirkan. Anaknya enggak mau keluar karena ngerti kalau keluar enggak ada yang bisa bayar rumah sakit bersalin ya. Ya, nunggu Pak Johan enggak datang. Aku datang bawa kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa? Ya karena kita ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Saya tumpangi tangan di perut itu. Masih muda saudara ya, saya lihat. Suaminya, pegang tangan suami, tumpang tangan. Ayo semua ikut tumpang tangan. Mereka lihat ini pelayanan apa ini? Tumpang tangan di perut orang hamil kok bawa suaminya taruh tangan. Dalam nama Yesus, nak tenang. Kamu keluar semua Tuhan bereskan. Sudah aman, beres. Ya, segera keluar. Sudah suster silakan mau keluar sudah. Selesai. Dan ini yang tadi yang kakak perempuan yang dari Amerika ini. Tuhan ngomong. Kamu kan mau tahu kenapa anakku itu aku pakai. Aku sertai.
Karena dia taat, dia tidak pernah nawar apa yang kukehendaki. Lalu ini Cici bilang apa? Lalu aku gimana Tuhan kalau aku mau dipakai? Kamu bayar rumah sakitnya. Dia pergi ke ATM ngambil duit, saudara. Ini terjadi di kota Semarang, ngambil duit. Gara-gara nanya kamu nih loh dipakai Tuhan, kenapa nih loh Cici sekarang keluar uang besar, bayarin biaya bersalin. Saya bilang memang sudah jatah anak itu. Kenapa? Kamu mau belajar, dia butuh mukjizat Tuhan. Kita semua saling melengkapi. Lihat kiri kananmu, mari kita saling memberkati. Amin. Jadi hal pertama Tuhan pesankan kepada kita nih, fokus. Kalau mau disertai Tuhan, hidup fokus sama Tuhan. Amin. Karena kalau kita berkiblat pada kehidupan ajaran manusia, kita hanya saleh, hanya luarnya aja Kristen, dalamnya ndak Kristen. Luarnya rohani, dalamnya keropos. Karena kita ndak fokus baik Tuhan. Maka kalau kita lihat ada murid berkata, Tuhan izinkan. Ini bahasa pejabat saudara. Mohon izin Tuhan, aku mau kuburi keluargaku. Tuhan itu tahu. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam kehidupan ini sambut menyambut. Karena kemungkinan besar murid yang minta izin ini, murid yang punya kehidupan satu rumpun dengan ahli Taurat itu. Ingin coba-coba cari alasan, ingin coba-coba lakukan sesuatu hingga Tuhan tahu kalau kamu kerjakan, kamu akan lari dari jalan Tuhan. Kamu akan tinggalkan proses Tuhan, kamu akan tinggalkan panggilan Tuhan. Maka Tuhan berkata, sudah stop. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku. Tuhan ingin pesankan, fokus. Kalau kita fokus, maka kita bisa mengatur, menata kehidupan ini jadi berkat. Lagi doa, lagi puasa. Jangan lagi doa mikirnya ayam goreng lewat. Telur asin lewat. Berhenti. Lagi di rumah Tuhan, dengar firman. Jangan ngeliatin pendetanya dari ujung rambut sampai ke ujung sepatu. Coba belajar lihatnya, fokusnya ke firman. Kalau mata ini nggak bisa diatur, ya nggak apa-apa, ibadah tutup mata, dengerin aja saudara. Fokus. Tuhan ngajar kita fokus loh. Kalau tangan kita buat jahat, Tuhan suruh apa? Potong. Bukan berarti besok, oh suamiku mulutnya Tuhan ngomongnya ndak enak, aku tak jahit ya. Ya jangan saudara ya. Atau Tuhan ini istriku bocor semua Pak. Ember ini bejana, pokoknya kalau lihat diskon tuh gak bisa Tuhan. Jadi kalau aku pergi sama istriku kami bergolan tangan ya Tuhan. Biar gak pergi kemana-mana. Ya jangan. Itu hal-hal yang Tuhan berikan secara terbuka. Penafsirannya kita mesti lihat secara hikmat pengertian dan datang dari Roh Kudus. Jadi kalau kita pergi saudara kemana-mana saling mengenal itu penting. Saya dari kota Surabaya ada ibu rumah tangga, suami rumah tangga baru anaknya juga masih balita. Dia kalau pergi ke mall sama anaknya, itu suaminya tidak ikut. Ya namanya genre-nya Kota Pahlawan. Lihat diskon, langsung geraknya ke arah diskon. Anaknya, ojo, anak balita loh. Maka dia bilang, ini ajudan suamiku. Pengawal suamiku, karena suamiku tidak melok, tapi aman keuangannya. Kenapa? Anaknya, ojo, masih kecil loh saudara. Nah ini, dorong mamanya tidak masuk ke arah diskon. Ini anak ciamik. Dan saya lihat, mamanya lebih ciamik. Kenapa? Bisa nangkep suara Tuhan. Oh, tak boleh toh. Ya tidak jadi. Dalam hidup fokus sama Tuhan, jangan paksakan keinginanmu. Amin. Karena itulah belajar dalam kehidupan ini, benar-benar melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kita lihat pesan yang kedua. Ayo sama-sama. Yosua 3 ayat 1 sampai yang kelima. Yosua 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, sama-sama, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu
yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya sama-sama antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, yang kedua, supaya kita disertai Tuhan, kita harus mengerti batasan Tuhan atas hidup kita. Kita ini ada batasannya, ada jaraknya. Jadi tidak semua hal mesti kita terobos, kita paksakan. Kita mesti menunggu. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menunggu-nunggu suara dan perintah Tuhan. Saudara terkasih, anak pertama saya menyelesaikan skripsinya. Saya pernah saksikan, tak mudah untuk lolos. Ketika mengajukan proposalnya, saya ikut mendampingi dan ada pintu kebuka sedikit. Saya berdoa sambil melihat. Saya melihat anak pertama saya keluar air mata, saudara. Seorang papa gak bisa bantu, ada jarak. Nah, saya gak bisa masuk, buka pintu dan berkata, izin saya Dr. Johan. Gak berlaku, karena bidangnya beda. Saya teologi, dia hukum. Saya kerohanian, dia sekuler. Nanti dibilangnya, warga gila ini. Ya, ada batasan, ada jarak. Tapi dalam Tuhan, semua itu bisa kita lampaui melalui doa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Karena kalau gagal, dia mesti mengulang lagi. Dia berkata, wah, dosennya yang ini itu ketika diuji, yang ini itunya malah kok diam. Malah yang ya, nyerang. Dan ketika kami berdoa, yang menyerang itu bukan yang sungguh-sungguh punya niat yang lain, malah jadi melengkapi. Dan ketika selesai air mata, dan bagaimana? Jalan Pak, saya peluk anak saya, Bu Angel ikut meluk, dan kami berkata, apa-apa nak. Kadang Tuhan buka jalan pertama, tidak enak, banyak air mata. Bagian berikutnya kita sempurnakan. Yang penting lolos dulu. Peluk dia nangis. Nangis kenapa? Baru pertama ngalami ujian. Dan baru lihat kehidupan ujian itu tidak mudah. Tidak apa-apa. Papa, mama, semua adik-adikmu doa biar kamu dapat dosen penetapan berikutnya yang sungguh-sungguh bisa. Dan kamu rasa benar-benar backup kamu. Dan benar saudara, dikasihnya dosen yang sangat baik, mengerti. Luar biasa. Tenang enggak? Tenang. Tapi itu bukan jawaban saudara. Kenapa? Karena kalau anak kita lagi dididik Tuhan, Tuhan pasti punya celah-celah, tetap akan bikin susah anakmu, akan bikin susah hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita itu belajar di balik kesusahan, di balik pencobaan, di balik kesulitan, di balik kemiskinan, semakin mandiri. Kalau nggak percaya saudara, lihat keliling kita banyak bank mandiri saudara. Benar nggak? Bu Angel tuh sering berdiri di bank mandiri. Kenapa? Selalu berkata, bersama Tuhan, keuanganku harus mandiri. Amin? Kalau enggak di mandiri, dia pasti di BCA. Best Christ, always. Ya, katakan BCA. Best Christ, always. Yesusku yang terbaik selalu. Amin? Maka Bu Angel tuh gampang, kemana-mana kalau dicari, pasti kalau enggak di BCA, di mandiri. Ya nggak ke tempat yang lain, saudara. Kenapa? Ya, memang begitu, mau diapain? Dan dosen pembimbingnya baik. Tapi orang baik, sibuknya banyak. Dicarinya susah. Dan ketika ajukan, wih, susah ketemu dosen. Tapi dia ngerjain. Kembalikan, pelatnya banyak. Dia terluka lagi. Dia bilang,
Aku nggak usah terus aja deh. Nggak mudah loh saudara jadi papa mama. Nggak mudah jadi hamba Tuhan melayani keluarga dewe. Kenapa? Ini yang kemarin lewat, sekarang nangis lagi. Saya nggak bisa buat apa-apa, ada jaraknya saudara. Cuma sekarang dia punya mamanya tanya, apa terjadi? Gimana dosennya? Ini ralatnya banyak mah. Tapi dosennya kasih masukan. Kasih, banyak kok. Ngerti saudara? Mamanya meluk belai kepalanya. Kan dosennya kasih jalan keluar, C. Kalau kasih jalan keluar, C, pasti dosennya dukung kamu, C. Jadi dalam hidup ini, di dalam kelemahan kita, kadang-kadang kita butuh orang-orang yang ya ada kedekatan. Terkadang di hidup kita, yang jauh itu hatinya dekat. Terkadang yang sekeliling kita, yang dekat kita hatinya, jangan gitu. Kalau dekat harus hatinya dekat. Saya kalau datang di sini, saudara, saya sering bawa pulang telur asin, saudara. Ya. Dan sekarang, kalau saudara tanya, Pak Johan, batik terbaik di Indonesia, Jombang. Katakan kiri kananmu, batik terbaik di Indonesia, Jombang. Lihat peragawannya pendeta loh saudara. Kalau orang nanya, di mana batiknya? Jombang. Keren enggak? Keren. Karena bisa potong usia 10 tahun. Saudara. Banyak orang bilang saya baru 30-an, saya kamsia, puji Tuhan. Ya. Saya tanya, batiknya beli mana Pak? Oh sana, Jombang. Siapa yang punya? Gereja Betani. Oke, Jombang. Salah satu seniornya di sini yang punya batik. Siapa dia? Bos batik dari Jombang. Keren nggak saudara? Jauh tapi telur asin yang saya bawa pulang itu Jombang. Tapi kan datangnya dari Kudo. Ya? Jauh nggak? Jauh. Tapi kan dekat. Makanya saudara, mulai hari ini, kalau saudara mau nerima kebaikan Tuhan, mari praktekkan firman. Saling mengasihi. Jangan simpen lagi pertengkaran, perbedaan itu, mari kita jadikan kekayaan. Saling memberkati. Kalau goreng tempe, inget-inget saudara seiman. Gak penting makanan hebat mewahnya atau makanan biasa. Yang penting hati. Amin. Kalau saudara tanya, di Jombang Pak Johan, makan apa yang paling Pak Johan suka? Saya paling suka makan di pastoral. Kenapa? Tempe gorengnya saya suka, tahu gorengnya saya suka. Kalau saudara tanya, makanan paling enak gereja seluruh dunia ada di mana? Di Jombang. Sungguhan saudara, saya berkata jujur. Maka ketika Bu Angel Play anak kami, Tuhan tuh ngomong, nak, mundur. Jangan ikut campur. Saya tanya, kenapa Tuhan? Ini nanti mau jadi hakim, mesti mandiri. Kamu sebagai papa doa aja. Kamu sebagai papa jaga jarak. Jagai hatimu, tega enggak papa dikit. Biarkan dia menangis. Biarkan dia mandiri. Saya tarik, mundur. Lalu apa yang harus aku buat Tuhan? Sediakan yang dia perlu. Saya beli snack banyak. Kenapa? Anak saya itu kan mengerjain jam 3, jam 4 belum tidur. Kadang-kadang kan lapar. Sebagai papa yang baik dan sebagai mama yang baik, kami itu naruh perbekalan kue, snack. Kenapa? Karena dia kalau lapar, orang stres itu cenderung makan, ngemil. Tapi sediakan saudara. Ya, sediakan. Kadang yang saya suka saya taruh di luar juga. Kenapa? Ya makan yang saya suka juga. Dan kadang-kadang saya mau makan nggak kebagian. Ya, tapi bapak itu memberi saudara. Dan kemarin saya diutus Tuhan 14 hari ke Jawa Timur. Dia pergi dan adik-adiknya nemeni, saudara. Dampingi dia. Bagaimana sih? Tinggal ininya. Bagaimana? Tiba-tiba dia udah kirim kami listnya. Dari 600-an mahasiswa. Dia masuk 10, nomor urutan 10. Sudah siap sidang. Tinggal sedikit waktu lagi. Doakan, dukung putri kami bisa jadi sarjana hukum tahun 2023 ini. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Amin. Sementara yang nomor 2. Saya udah jarang ketemu pagi, siang, malam bertahan. Kenapa? Mempertahankan IP-nya.
Yang terakhir kan saya saksikan 3,99 akan pecah rekor Universitas Indonesia. Dia bilang, Pak, jangan saksiin gitu lagi, Pak. Aku berat bebannya. Papanya cuma ngomong anaknya beban berat ya. Karena itulah kita mesti ngerti anak-anak kita itu ingin beri yang terbaik buat orang tua. Dukung mereka. Support apa yang mereka perlu. Jangan sampai kita ini jadi penghalang buat kemajuan mereka. Lalu saya berkata, gak masalah. Gak masalah. IP-mu turun gak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Ya, kenapa? Karena di sini kamu sedang memuliakan Tuhan di satu universitas yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Wah, kemarin dia doa, tumpang tangan, Pak, ini, Pak. Dan kemarin akhirnya keluar semua nilainya. Final. Nomor 2, lulus. Tinggal nunggu wisuda. IP-nya 3,94. Nunggu yang anak cewek, kemarin ujian terakhirnya keluar A juga. Jadi kami lagi nunggu yang pertama ini apa IP-nya. Yang bungsu enggak kalah keren. Mentoring 30-40 orang adik-adiknya. Saya nggak tahu IP-nya berapa. Tapi hidup harus sempurna. 2 tinggi, kalau yang bungsu turun, tetap saya berkata Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena angka-angka tidak menjamin anak-anak kita jadi orang hebat. Yang bisa membuat anak-anak kita jadi orang hebat itu Yesus. Saudara coba lihat kelilingmu atas bangsa kita. Orang kaya raya di bangsa ini kadang-kadang enggak tamat SD. Amin. Pendeta-pendeta yang dipakai yang terkenal kadang-kadang pendeta Kejadian. Enggak keluaran. Keluaran itu kan sekolah Alkitab. Tetapi alangkah baiknya yang Kejadian, yang datang tiba-tiba dari mimpi, yang datang tiba-tiba dari sakit, dipulihkan, disembuhkan, dipakai luar biasa. Alangkah baiknya semua hamba Tuhan juga sekolah. Supaya apa? Supaya melengkapi kekristenan ini tertib. Kenapa? Karena bagaimanapun ada pemerintah yang mengatur tatanan kerohanian dan keagamaan. Makanya kalau ada kesempatan, lihat kiri kananmu katakan, ayo sekolah. Sekolah nggak apa-apa saudara. Saya menyelesaikan gelar doktoral saya di tempatnya Pastor Samuel Kusuma. Sudah selesai. Dan nggak terlalu banyak sih. Tapi minimal dengan ada gelar bisa masuk ke jajaran pemerintahan lagi. Kalau dulu banyak jajaran-jajaran mana-mana pelayanan. Sekarang bisa ketemu orang-orang pemerintahan dan ternyata memang kita tidak bisa sangkali beberapa rekan-rekan kita kepercayaan lain itu mereka segan kalau kita punya gelar. Gak bisa diapa-apain, memang sudah habitnya begitu. Tetapi saya beritahu saudara, gelar tidak mempengaruhi persembahan kasih saudara. Karena kita melayani Tuhan tidak kejar persembahan kasih. Yang kita kejar hidup kekal Tuhan, dompet tambah tebel. Bercandalah, nikmatilah sukacita, hidup jangan terlalu serius. Orang terlalu serius itu cepat stroke. Ya, banyaklah tertawa, jantung tuh jangan diangguri. Kenapa? Mesin aja nggak pernah dinyalain. Nanti kalau nggak percaya tuh mobil di depan tuh jarang dinyalain, begitu nyalain bunyi ya. Jangan sampai jantungmu bunyi. Ya, tertawalah selagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk lihat kiri kanan sambil tertawa. Bagian ketiga yang terakhir, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Ini sisi Musa. Jadi kita lihat sisi Yosua, ada batasan dari Tuhan. Jangan terobos ketika Tuhan bilang, awas jaga jarak, jangan ikut campur, jangan paksakan. Kalau Tuhan berkata, datang peluklah, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Taati Tuhan di tahun 2023 ini sampai tahun-tahun yang akan datang. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, sama-sama,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Jangan gitu saudara baca kitab suci. Tuhan kok, Musa. Itu belum sarapan pagi saudara. Tuhan tuh kalau ngomong gini, Musa. Jangan baca kitab suci. Musa. Kok nanti makan siang tambahkan telur asin. Supaya ada energi yang cukup. Amin. Kalau kurang tambahkan rujak cingur. Ayo kita sama-sama. Musa. Dan ia menjawab. Kembali gitu. Ya. Kok gak semangat amat saudara ya? Sama-sama. Ya Allah. Saudara, sesuatu yang baru. Ya Tuhan. Ya Allah. Karena itulah di rumah tangga. Saudara, suamimu gak akan banyak dapat berkat. Ya sayang. Suamimu langsung banyak berkatnya saudara. Saudara mau lihat kebaikan, mulai dari semangatnya diubah pagi ini. Ya. Jangan. Jangan gitu ya. Kalau istri, yes my darling. Ya. Gitu saudara ya. Lihat istri saya saudara. Tuh lihat, senyum terus dia. Kenapa senyum? Banyak orang-orang yang mau Imlek sibuk di dapur. Ya kan? Kedebuk bikin kue. Istri saya nggak perlu. Kenapa? Cukup ke pasar Atum. Kemarin dia pusing. Kenapa? Aku mau beli buat berkati ini. Aku mau nyiapin buat ini. Ini ada orang tua ini. Ini gimana mau ke Jombang nanti muat gak mobilnya? Dia bilang kamu kok susahin diri. Kamu mau apa? Aku mau berkati anak-anak Tuhan, anak-anak rohani di Papua. Ayo kita cari titipan ekspedisi. Ayo kita sampai ke ekspedisi. Aduh Pak, kenapa? Mahal banget kirimannya. Lebih mahal dari harga barangnya. Itulah Papua. Ya. Harga kirimnya lebih mahal. Berapa? Hampir 800.000 kurang 10.000. Gimana? Loh, kamu apa Tuhan bilang? Memberkati Pak. Ya sudah jangan dilihat ongkosnya. Kirim. Di sana langsung dapat kabar begitu dapat. Wah, Bu Angel, terima kasih. Sambal dari Surabaya dimakan keringatnya keluar kemana-mana. Ya. Berkat Tuhan keringatnya keluar ke mana-mana. Hanya anak Tuhan tanpa kerja makan aja berkeringat. Jadi kalau kita lagi makan berkeringat itu tandanya diberkati. Bu Angel bilang, jami ya Tuhan itu ya. Jami. Terus gimana Pak? Ya kamu kok pusing amat. Kalau Tuhan gerakkan, benihnya Tuhan yang akan atur, yang akan sediakan. Jadi kita ini banyak menyusahi diri kita untuk apa? Untuk menghalangi kebaikan mengalir dari hidup kita. Kita sering nanya, aku punya enggak ya? Aku sanggup enggak? Saudara meremehkan Tuhan. Ya Bapak yang baik. Kalau kamu sudah punya keinginan sesuatu yang baik, aku mau berkati Ibu Gembala. Aku mau dukung gereja. Aku cukup. Sampai situ aja, yang lain tidak usah dipikirkan. Kenapa? Gerak melangkah, taati Tuhan. Tuhan akan sediakan semua kebaikan itu. Aku komitmen, tahun ini kebaikan Tuhan. Hasilku, ya, biasanya aku kalau berkati gereja, ya cuma 5%. Sekarang aku mau 20%, tidak usah khawatir. Kalau saudara itu tulus datang dari Tuhan, Tuhan gak akan bikin kamu susah di balik kebaikanmu. Dia akan lipat gandakan berkatmu, saudara. Saya ini loh saudara, pernah lihat ada satu janda punya anak satu, saudara. Dengar suara Tuhan. Oh, kenapa kamu matamu merah? Oh ini Tuhan Pak. Kenapa? Tuhan tuh minta berat amat Pak. Hati Tuhan, ojo pusing. Oh, tapi berat Pak. Loh, kamu mau dengar suara Tuhan? Kan udah dengar suara Tuhan. Dia omong gitu Tuhan. Tapi berat Pak. Kenapa? Tuhan suruh ngasih depositonya masuk ke gereja.
Berat enggak? Saudara enggak berat karena enggak punya deposito. Kalau punya deposito berat. Kenapa? Gede angkanya. Berapa? 100 juta. Cepet. Nyau. Ketemu model Pak Johan. Saya kan enggak ada pusingnya urusan duit. Saya enggak ada kepentingannya. Saya ini abdi Tuhan. Ngajari firman Tuhan murni. Kalau Tuhan kerjakan. Terus enggak ada terusnya. Mesti firman berbuah dalam hidupmu. Sebab janji Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Katakan kiri kananmu, janji Tuhan dalam hidupmu pasti tergenapi. Dia keluarkan depositonya, dia masukkan ke kas gereja. Habis itu, ya udah, tidak ada apa-apa lagi. Hari-hari dilewati, tiba-tiba dia ketemu sama orang. Orang ini dikejar lari, didatangi sembunyi, bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba dia ketemu dan orang yang selama ini menghindari dia tiba-tiba ketemu bilang, "Loh, aku ini cari kamu loh." Kenapa? Kamu bayar hutang. Yang dia beri ke Tuhan, cepet ya, yang dikembaliin lewat hutang berkali lipat. Kenapa kita nyusahi diri dengan membatasi Tuhan? Khawatir. Saudara pikir Pak Johan ini ngomong sesuatu ada keinginannya. Apakah saya nggak bisa beli telur bebek asin? Saudara keliru. Saya sedang ingin mengajak saudara melewati kehidupan bermurah. Karena kebaikan Tuhan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita taat. Ketika kita menggerakkan roda firman. Taburlah maka kamu akan menuai. Berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita nggak pernah menyemaikan benih, bagaimana ngambilnya, saudara? Bagaimana nuainya kalau nggak pernah nabur? Kalau saudara tanya hari ini, habis pulang lihat Pak Hendrik, mukanya dapat diskon 10 tahun. Coba kalau nggak percaya. Kenapa? Loh, jual batik sama orang satu kontainer, belum tentu bahagia ngasih satu pendeta kain. Kenapa? Lihat. Ketika Tuhan lihat, ganteng abdiku. Siapa yang diberkati? Yang ikut memberkati. Jadi saudara lihat, kemanisan dari Tuhan itu berkatnya melebihi emas, perak, permata. Saudara pikir Pak Johan sembarang ngomong, selalu ngajak saudara, berkati ibu gembala. Kenapa? Ini penjaga pintu Tuhan. Saudara memberkati dia tanpa saudara sadar, memberkati Tuhan. Ya, sama-sama katakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku, jangan utus dia. Karena kalau utus dia, dia yang dapat berkat. Ya, ini aku Tuhan, mulai hari ini semua kebaikanku kerjakan mulai tahun 2023 ini. Amin. Selesaikan firman-Nya. Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nih, sudah kutanggalkan sepatuku. Pas firman-Nya. Amin. Apa saudara berpikir, Pak Johan ini kok sepatunya gimana? Saya tidak pernah pusingkan sepatu. Kenapa? Karena sampai Jombang ini pelayanan terakhir 2 hari lagi saya pulang Jakarta. Apakah saudara pikir Pak Johan takut naik pesawat pakai sendal? Enggak. Saya bukan hamba Tuhan yang hidup dari gengsi. Saya hidup dari Tuhan. Hidup karena disertai Tuhan. Kalau saya pakai sendal, saudara, ketemu suatu hari orang lihat, loh kok pendeta pakai sendal? Siapa yang terusik? Siapa yang terusik? Tuhanku terusik. Kenapa? Karena dia itu Bapak yang baik. Belum kita minta, dia sudah sediakan. Amin. Bu Angel sesudah urusan kirim paket Papua. Wah, dapat berita sukacita, keringat keluar di mana-mana. Lalu aku kok pengen berkati anak-anak rohaniku, Pak. Ya, beli, susah amat. Ya. Tiba-tiba pelayanan di Kota Pahlawan. Ada orang. Saya dengar Tuhan ngomong, nah orang itu akan beri istrimu persembahan. Suruh istrimu habiskan persembahan itu. Saya bilang, buat apa Tuhan? Dia punya keinginan memberkati anak-anak rohaninya. Lalu sampai di tempat kami menginap. Si saya bilang, Pak, tadi ada yang nitipin. Ini Pak, belum. Lalu saya bilang, Tuhan tak ngomong bagi Papa Khotbah. Mama, habiskan aja. Buat apa-apa? Loh, kamu bukannya punya keinginan dalam hatimu mau memberkati anak-anak rohanimu. Sudah, berjangan.
Saudara, kami kembali ke Pasar Atom. Dan kali ini Pasar Atom memang meriah, saudara. Imlek itu meriah. Saya tidak tahu di Jombang. Lagunya bukan lagu Natal, bukan Tahun Baru. Lagunya, kongsinyan. Saya lihat, wah, jadi Hongkong. Ya, tung jeng. Perut saya lapar, saudara. Langsung ke food court dulu. Kenapa? Kalau lapar nggak bisa mendampingi istri. Belanjanya, saudara. Ini mau. Si Om itu lihat istri saya semangat. Udah, 3, potong lagi, diskon. Isi, oh bisa potong Om. Kalau dapat ini berapa? Potong lagi. Oh dia sama Omnya. Kenapa? Belanja mau memberkati dan lihat yang dagang itu udah usia. Dia tambah semangat. Dan begitu buka amplop, pas. Habis di situ. Dan saya kebagian jadi kuli. Gendongi barang banyak banget. Ya. Kemarin saudara mau berangkat ke Jombang. Datang lagi persoalannya. Gimana ini Pak? Banyak ini barangnya. Saya bilang kok susah amat. Tuhan punya banyak dalam kehidupan. Ayo kita cari tempat ekspedisi. Pergi kemarin saudara. Kirim lewat kereta api. 10 kilo 50.000. Dan luar biasa begitu ditimbang 28 kilo saudara. Untung saya nggak bawa ke sini. Kalau di sini lupaan bisa. Om lain kali jangan bawa-bawa barang Om. Berat banget saudara. Ya sudah sampai ke Jakarta. Jadi saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Jangan untuk makan sendiri. Ya, saudara diberkati Tuhan. Jangan untuk dirimu sendiri. Semaikan. Saudara semaikan. Saudara dapat kemurahan Tuhan. Kemurahan manusia. Umur panjang. Kesehatan. Anak cucumu disayang Tuhan. Amin. Dan percayalah dalam hidup ini. Orang yang hidup jadi pelaku firman Tuhan. Mesti kesehatan. Kelimpahan. Kebahagiaan. Tuhan curahkan dalam hidupnya. Yang mau mari bangkit berdiri. Yang percaya mari sorak-soraikan buat Tuhan. Haleluya. Saya ini khotbah beberapa kali di kota Palawan, saudara. Dibukakan Tuhan tentang kehidupan. Tetapi itu jadi berkat. Mungkin banyak di antara kita tidak tahu. Babi adalah binatang yang paling banyak diperdebatkan di dunia ini. Kalau saudara buka Google, buka YouTube, buka medsos, bukan hanya dunia debat soal babi, kekristenan juga. Ada yang mau makan babi, ada yang nggak mau makan babi. Ada yang nggak sanggup makan babi. Itu Pak Aan tuh salah satunya. Belum mencapai terobosan. Tapi saudara kalau baca kitab suci baik-baik, saudara akan menemukan seperti yang saya ajarkan di kota Surabaya. Ketika setan-setan takluk pada Yesus, Yesus bertanya, siapa kamu? Mereka berkata, kami legion. Lalu mereka berkata, jangan usir kami. Bolehkah kami pindah ke babi? Ya, maka Yesus belum jawab. Segera setan-setan legion pindah ke babi. Babi saat itu sedang santai, angkat kaki, garuk-garuk kepala, ya. Dan tidak ada babi yang pakai sepatu, saudara. Dan babi itu begitu dimasuki setan, langsung terjun ke jurang. Nanti pulang cari firman-Nya. Saya beritahu saudara, di dalam hidup ini yang tidak mau bersekutu dengan setan termasuk golongan suci, kudus. Maka babi ketika dimasuki setan, mereka langsung bunuh diri terjun. Berarti babi termasuk golongan binatang kudus. Jadi kalau kita makan babi termasuk orang-orang kudus. Coba saudara renungkan saudara. Ada pemahaman katanya santet. Itu kalau kena babi rontok, copot. Dan Imlek biasanya identik kalau di tempat kelahiran saya. Identik harga babi naik tinggi. Bagaimana dengan Jombang? Sama ya? Tapi selama saya ke Jombang saya belum pernah makan babi nih. Hah? Kalau saya makan babi saya maunya Paan di sebelah saya. Kalau orang Gudo 47 tahun ini loh generasi kelenteng takluk dalam Tuhan dan ketika saya khotbah langsung makan bigul Bali.
Saya ingin hari ini, hari penerobos bagi Pak Aan. Semalam diajak saya makan kikil, saya berkata, kikil ini kaki sapi, An. Sama kaki babi, ini belum ada apa-apanya. Dia lihat saya. Bu Angel, Ricci, dulu sampai ke Bali, mama saya pernah berkata dalam bahasa roh, makaingin. Makaingin itu artinya keren punya bahasa. Orang apa ini? Gak mau makan babi. Setelah diberi pemahaman yang benar, hidupnya diberkati sampai hari ini. Mari kita doakan Pak Aan hari ini mengalami terobosan. Saya mau ajak Brother Daniel jadi saksi. Ya, adik saya Daniel dan Lili nanti dan warga kita mau lihat Pak Aan menerobos. Amin. Terkadang Tuhan gak minta banyak sama kita. Tuhan minta kita taat aja. Gak banyak-banyak, cukup makan babi aja. Bersama Yesus sukacita. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba melepaskan kuasa urapanmu turun. Apa yang dibutuhkan umatmu, Shena, Hesa, mari berdoa dalam roh. Angkat permohonanmu. Hesukurah kakakasakakakahate kakara. Syakakana makamaka. Syikahanakan sesama. Hesana mekikona kasaka. Hamba membawa roh sepakat masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Permohonan-permohonan ini sampai ke tata Bapa. Hamba sepakat semua permohonan dan doa yang selama ini bahkan yang belum dijawab, bahkan yang terbaru dari anak-anakmu, sampai di hadirat di tata Bapa di sorga. Jawaban doa, kesembuhan, mukjizat, berkat-berkat keuangan, pemulihan keluarga terjadi, dicurahkan, bisnis dilipat gandakan, bisnis anak-anakmu diperluas, janji-janji Tuhan dipenuhi, digenapi, dan perubahan-perubahan pada karakter anak-anakmu semakin imagode, serupa segambar dengan Engkau, dan Engkau memberi hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang baik, hal-hal yang besar terjadi tahun 2023 ini. Penuhi, sediakan, lipat gandakan ya Tuhan. Hetata kata lalalala, shalalala kamakahadelo. Oh, pakai anak-anak kami jadi berkat. Dudukkan anak-anak kami di tempat-tempat terhormat, pekerjaan dan karir yang besar, yang berbisnis, yang berkarir. Kau berkati Tuhan. Syatatata baba 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 baba. Syatatata perluas area-area bisnis, perluas. Syalababa baba baba baba. Syalabala bala 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 bala. Syalabala bala bala mama 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 mama. Syalabalama. Yang punya satu toko Tuhan lipat gandakan jadi 7 toko. Yang punya berkat gaji dilipat gandakan 3 kali, 5 kali, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tabungan-tabungan yang kosong mulai hari ini oleh kemurahan dan keajaiban Tuhan diisi penuh dengan angka-angka yang menerobos 2 digit, 3 digit, 4 digit, dan mencapai apa yang kau inginkan. Dipenuhi Tuhan hasratmu. Yang punya rumah masih kontrak, di dalam nama Tuhan Yesus mulai bisa membeli dan jadi hak milik. Perluas Tuhan, perluas area kediaman anak-anakmu. Punya mobil-mobil yang bertambah, mobil-mobil kepunyaan, mobil-mobil baru, rumah yang bertambah, tanah-tanah kosong yang bertambah, punya pabrik, punya berkat-berkat di muka bumi, berkat-berkat yang berkali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terkhusus hamba berdoa,
Beri hatimu bagi anak-anakmu untuk mengelola semuanya, untuk menyalurkan kembali jadi kemuliaan bagi namamu, untuk jadi berkat. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Mari kita angkat kedua tangan sama-sama. Saya serahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang Memberkati, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Pak Johan dan Ibu atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Mari kita angkat sebuah pujian. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya, kami percaya bahwa jeripaya kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena kami percaya bahwa ibadah ini mengandung janji buat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua. Keluarga Betani Jombang, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Dan kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Siapa Tuhan kita? Yesus, 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 Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sayang. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.